Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Febioni dari kelas Perbankan Syariah 2B. Di sini saya selaku salah satu perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas tentang materi kami yang berjudul teori penawaran. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ke penjelasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yang mana setelah saya menjelaskan tentang pengertian teori penawaran serta pembagian teori penawaran itu sendiri, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurdepa, dan kemudian setelah Nurdepa menjelaskan materinya, maka akan dijelaskan kembali oleh saudari kami atau rekan kami yaitu Mirani. Baiklah, selanjutnya saya akan kembali untuk menjelaskan pengertian teori penawaran serta pembagian teori penawaran itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang teori penawaran, maka dapat kita ketahui bahwa ilmu ekonomi itu sendiri adalah merupakan ilmu sosial yang mengatur tentang aktivitas ekonomi yang ada di dalamnya seperti produksi, distribusi, serta konsumsinya. Di mana di dalam ilmu ekonomi itu sendiri tidak dapat kita lepaskan darinya yaitu tentang permintaan dan penawaran, karena permintaan dan penawaran merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa penawaran itu dapat terjadi karena banyaknya permintaan. Penawaran itu sendiri adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jualkan pada berbagai tingkatan harga dalam periode waktu tertentu. Di dalam ekonomi mikro sendiri, permintaan dan penawaran itu sangat bergantung terhadap suatu individu dalam suatu aktivitas ekonomi. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, yaitu dapat kita simpulkan bahwa penawaran merupakan suatu kondisi di mana banyaknya jumlah barang yang ingin dijualkan atau ditawarkan oleh para produsen kepada para konsumen dengan berbagai tingkatan harga dalam kurun waktu kurang lebih satu periode. Menurut Winardi sendiri, penawaran adalah jumlah produk tertentu pada saat yang tertentu. Sedangkan menurut Lipsey, semakin tinggi harga suatu produk, maka akan semakin besar jumlah produk yang ditawarkan. Dengan catatan, faktor yang lain sama atau ceteris paribus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada setiap harga tertentu dan selama periode waktu tertentu kepada para konsumen. Dalam hal ini, yang menjadi faktor yang paling penting atau faktor utama di dalam teori penawaran yaitu harga suatu barang. Harga suatu barang ini adalah faktor yang paling penting untuk menentukan penawaran barang. Oleh karena itu, teori penawaran itu selalu memfokuskan perhatiannya kepada hubungan tingkatan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa penawaran itu yaitu bila penduduk kota memiliki makanan berlebihan dari yang mereka butuhkan, akibatnya harga makanan menjadi murah. Tetapi di kota kecil, bahan makanan itu sedikit, maka harga makanan akan tinggi. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Penawaran itu sendiri pada hakikatnya merupakan derivasi dari perilaku individu-individu pada suatu perusahaan dalam hal analisis biaya. Suatu perusahaan akan terus memproduksi suatu barang dan jasa apabila harga barang dan jasa yang ditawarkan lebih tinggi daripada biaya variabel rata-ratanya dalam proses produksi. Dengan adanya kurva variabel biaya rata-rata, maka kita akan mengetahui seperti apa kuantitas yang dapat ditawarkan pada setiap tingkatan harga. Hal ini berbeda dengan teori penawaran dalam perspektif Islam, yang mana segala bentuk kegiatan atau aktivitas ekonomi harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, yang termaktub di dalam surah Ibrahim ayat 32-34. Dalam proses pemanfaatan sumber daya alam yang ada, tentunya kita harus memperhatikan dan mengambilnya dengan hati-hati dan tidak mengambilnya dengan terus-menerus sehingga dapat merusak ekosistem. Sebagaimana kita manusia merupakan khalifah di muka bumi ini, karena Allah telah menetapkan bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi
untuk menjaga, mengatur, dan memelihara serta merawat bumi ini agar tidak terjadinya kerusakan. Di dalam ekonomi Islam, maka terdapat larangan-larangan adanya produksi yang dapat merusak ekosistem atau faktor-faktor produksi seperti halnya sumber daya alam dan sejenisnya. Maka di dalam pandangan ekonomi Islam terdapat dua larangan, yaitu yang pertama yaitu larangan adanya produksi yang dapat merusak suatu ekosistem alam yang ada di sekitar perusahaan ataupun suatu pabrik. Misalnya, adanya pabrik pembuatan kosmetik yang banyak mengandung bahan kimia dan segala bentuk limbah kimia yang dialirkan ke sungai, yang mana di dalam sungai tersebut ada ekosistem lain seperti halnya ikan dan lain sebagainya. Banyak limbah kimia yang dialirkan ke sungai mengakibatkan ikan-ikan di sungai tersebut mati. Larangan yang kedua yaitu larangan terhadap suatu produksi yang dapat mengancam kesehatan, rusaknya moral, serta kepribadian seseorang, di mana dalam hal ini dilarangnya produksi yang dapat merusakkan kesehatan serta moral dan perilaku manusia itu sendiri, seperti halnya memproduksi suatu barang yang berasal dari daging babi. Sebagaimana kita tahu sendiri bahwa di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 173, manusia itu dilarang keras untuk memakan daging babi. Mengapa saya kembalikan kepada contoh yang satu ini? Karena di dalam dunia ekonomi banyak sekali kita temukan kasus-kasus yang berhubungan dengan hal ini. Salah satunya contoh misalnya adanya produksi alat-alat kosmetik yang sebagian unsur bahan-bahannya mengandung daging babi. Dan contoh lainnya juga terdapat banyaknya produksi makanan yang mengandung daging babi. Mengapa Islam melarang keras manusia untuk tidak memakan daging babi? Dikarenakan babi ini merupakan salah satu hewan yang jorok dan dilarang keras oleh Allah untuk dikonsumsi. Karena apabila manusia mengkonsumsi suatu barang atau makanan yang mengandung babi atau unsur-unsur yang diharamkan oleh agama Islam, maka dapat dipastikan bahwa perilaku manusia itu sendiri akan mencerminkan apa yang dia makan. Sepertinya misalnya manusia memakan yang haram seperti halnya babi, maka dapat dipastikan akhlak manusia itu sendiri akan seperti itu. Penawaran dalam ilmu ekonomi kompensasi. Di dalam penawaran dalam ilmu ekonomi kompensasi, penawaran ini berkolerasi positif terhadap harga. Ini berarti bahwa semakin tinggi suatu harga produk, maka semakin memberikan intensif pada produsen untuk meningkatkan produksinya dan kemudian menawarkannya. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga produk, semakin berkurang pula intensif bagi produsen untuk memproduksi dan menawarkannya. Hal ini disebabkan karena semakin rendahnya suatu harga, maka semakin kecil suatu keuntungan atau malah menimbulkan kerugian bagi produsennya. Karena hal ini, sebagai agen suatu ekonomi yang rasional, produsen akan memutuskan produksinya. Di samping itu juga di dalam teori penawaran ekonomi kompensasi, ongkos produksi merupakan faktor penting dalam menentukan penawaran suatu produk. Ongkos produksi pada gilirannya ditentukan oleh harga dari faktor input. Dengan demikian, dapatlah kita ringkas bahwa aspek penawaran dalam ekonomi kompensasi ditentukan oleh beberapa variabel, di antaranya yaitu harga, ongkos produksi, teknologi, dan faktor input atau ceteris paribus. Baiklah, selanjutnya kita beralih kepada pembagian teori penawaran itu sendiri, yaitu secara umum dalam ekonomi konvensional, teori penawaran itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama teori penawaran produsen tunggal dan yang kedua teori penawaran pasar. Teori penawaran produsen tunggal adalah teori yang merupakan teori yang menganggap apabila faktor dianggap konstan dalam memperoleh jadwal penawaran dan kurva penawaran yang termasuk syarat dari ceteris paribus berubah, maka dalam hal ini semua kurva akan mengalami pergeseran. Oleh karena itu,
Hal ini disebut sebagai perubahan atau pergeseran penawaran, yang mana perubahan jumlah yang ditawarkan harus dapat dibedakan. Yang kedua yaitu teori penawaran pasar. Teori ini merupakan teori yang membahas tentang faktor dari suatu komoditi yang dapat memberikan jumlah yang alternatif dari penawaran komoditi yang ada dalam kurun waktu periode tertentu pada berbagai macam harga tertentu oleh semua produsen yang ada di dalam pasar. Berbeda dengan teori penawaran dalam perspektif Islam, yang mana segala satu bentuk kegiatan atau aktivitas ekonomi harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia, di mana kita sebagai manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Di dalam teori penawaran dalam perspektif Islam ini sendiri, hal yang perlu diperhatikan yaitu kemaslahatan atau kemanfaatan aktivitas daripada aktivitas ekonomi itu sendiri terhadap kehidupan umat manusia. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nurdepa. Perkenalkan, nama saya Nurdepa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Resa Febioni. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang satu yaitu teknologi. Tingkat teknologi memang peranan penting dalam banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat memungkinkan suatu permintaan meningkat sehingga para produsen dengan mudah menawarkan barang untuk dijual sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua yaitu jumlah penjualan. Jumlah penjualan memiliki pengaruh besar terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat tertentu, maka makin tinggi pula penawaran yang terjadi. Yang ketiga yaitu ekspektasi harga. Ekspektasi harga, jika diramalkan harga faktor produksi akan naik, maka produsen cenderung akan menambah permintaan faktor produksinya saat ini. Namun sayangnya kondisi atau teknik ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena hal ini merupakan salah satu bentuk penimbunan barang. Islam sangat melarang keras tentang hal ini, dikarenakan pada kasus semacam ini maka dapat dipastikan akan terjadinya ketidakadilan atau penjualan dengan pembeli. Yang keempat yaitu kondisi alam. Kondisi alam juga mempengaruhi tentang penawaran. Maka jika terjadi bencana alam, maka akan mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu akan berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian. Yang kelima yaitu harga barang itu sendiri. Jika barang itu naik, maka harga penawaran makin meningkat. Dan jika harganya barang rendah, maka penawaran barang akan menurun. Yang keenam yaitu biaya produksi. Biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, dan lain-lain. Dalam prinsip akuntansi, biaya adalah item yang masuk dalam neraca yang digunakan. Biaya produksi juga dapat dikatakan sebagai modal yang digunakan untuk memulai sebuah usaha. Yang ketujuh yaitu kebijakan pemerintah. Adakala untuk stabilitas harga di pasar, pemerintah ikut campur dalam mekanisme pembentukan harga. Pada saat panen, harga beras akan cenderung turun karena penawar meningkat dengan asumsi pemerintahan tempat, dan petani akan rugi dengan keadaan ini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penawaran. Faktor penawaran di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah dan keuntungan. Yang pertama itu masalah. Masalah merupakan segala bentuk keadaan, baik itu keadaan material maupun keadaan non material, yang dapat membuat kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia tetap terhormat.
Pengaruh masalah terdapat penawaran pada dasarnya tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah yang terkandung dalam harga yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan semakin memperbanyak produksinya. Untuk dapat mencapai suatu masalah, menurut ICTB ada 5 hal yang harus dijaga atau dipelihara oleh umat manusia agar perbuatannya berakhir masalah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga atau memelihara agama. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara jiwa. Yang ketiga yaitu menjaga dan memelihara keturunan. Yang keempat yaitu menjaga dan memelihara akal. Yang kelima yaitu menjaga dan memelihara harta. Yang selanjutnya selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari masalah karena ia dapat mengakumulasikan modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh masalah lebih besar lagi untuk mencapai falah. Selanjutnya yaitu pengaruh zakat terhadap penawaran. Kebijakan zakat meningkat bagi seorang pengusaha muslim, maka sedini mungkin ia akan mengalokasikan sejumlah dananya untuk membayar zakat, sehingga melalui zakat tersebut akan menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk saling tolong menolong. Dalam kebijakan membayar zakat terkandung unsur modal, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran memiliki slope menaik atau positif dengan maksud variabel bekerja dalam arah yang sama. Sedangkan kurva penawaran dalam pasar adalah ditentukan dalam cara yang sama dengan permintaan pasar. Ini berupa penjumlahan semua barang yang ditawarkan tiap periode oleh semua produsen suatu produk tunggal. Perkenalkan, nama saya Mirani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Marginal cost dan kurva penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output, di mana harga sama dengan marginal cost. Selama tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata, jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah kurva penawaran. Kurva penawaran bersifat naik dari kiri bawah ke kanan atas disebabkan karena adanya hubungan positif di antara harga dan jumlah barang yang ada ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah yang ditawarkan. Salah satu contoh konsep adanya penawaran dan permintaan adalah pasar terapung Lok Baitan. Pasar terapung merupakan salah satu pasar tradisional yang terdapat di dua negara, yaitu negara Indonesia dan Thailand. Macam-macam penawaran, terdapat beberapa penawaran dan dapat dibedakan dari jumlah penjual sebagai berikut. Penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Penawaran koleksi. Penawaran koleksi disebut juga penawaran pasar. Penawaran koleksi adalah seluruh jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual pasar merupakan penjual yang dari keseluruhan. Hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual.
Adapun bunyi hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit pula jumlah barang yang tersedia. Teori ini dapat dijelaskan jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sangat banyak, maka barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi suatu permintaan. Sehingga untuk mempercepat penjual, produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut, dan penjual akan berusaha meningkatkan dan memperbesar keuntungan dengan memperbanyak jumlah produk. Sedangkan jika suatu pasar terjadi suatu penawaran suatu produk relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga akan naik. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Barang yang tersedia pada produsen relatif sedikit sehingga yang mana jumlah permintaan stabil, maka produsen akan berusaha menjual jumlah produknya dengan menaikkan harga jualnya. Dan produsen atau penjual akan meningkatkan dari menaikkan harganya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.